Hmm. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Ya, sekalian, sobat-sobat BPCO pagi. yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali kita boleh berkumpul kembali. Kita sama-sama sudah bangun di pagi hari ini. Tuhan begitu baik kepada kita. Semalam kita terlelap dalam tidur, dalam buayan malam, di peraduan kita masing-masing. Pagi ini Tuhan membangun kita untuk sama-sama memulai hari yang baru. Sungguh luar biasa di mana tidak setiap orang beroleh kesempatan yang baik ini. Masih banyak yang tidur, kita masih sudah boleh bangun untuk bangkit. Dan kita akan mulai hari dengan memuji dan menyembah Tuhan kita yang luar biasa. Pagi ini di Morning Blessing, kita akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Di mana renungan firman Tuhan, berita Injil sejati, akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rudianto Sipahutar, Master Teologi, kemudian moderator saya sendiri. Nanti doa berkat oleh Bapak Ketua, Bapak Immanuel Darsana, dan doa penutup oleh Bapak Arisman Tagawal. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan awali Morning Blessing pagi ini dengan kita sama-sama membaca dari kitab Kisah Para Rasul 24 dan 25, ayat 24 dan 25 yang akan dibacakan oleh saya sendiri dan Bapak Pauline Sianturi. Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama membacanya di tempat masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kisah Para Rasul 24. Paulus di hadapan Felix. 5 hari kemudian, datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia, katanya. Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan. Dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi, supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepala pasukan Listias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami. Lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Lalu wali negeri itu memberi syarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya, aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi di Asia mendapati aku dalam bait Allah. Sesudah aku selesai mentahirkan diriku,
tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Mereka lah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka. Jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku, namun biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan. Apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan di mahkamah agama? Atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni, karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan, menangguhkan perkara mereka, katanya. Setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Dan setelah beberapa hari, datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi sudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Perkius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Pembacaan Kisah Para Rasul 25. Paulus di hadapan Festus naik banding kepada Kaisar. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisaria ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang berterkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Festus Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Tapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisaria dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, karena itu baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya. Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisarea. Pada keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaliknya, Paulus membela diri. Katanya, aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar. Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini? Tapi kata Paulus, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi, jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi, jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar. Paulus di hadapan Agripa dan Bernike. Beberapa hari kemudian datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisaria
untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu. Katanya, di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu, dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang dakwaan sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu, mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya, aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan sesuatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Tapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Karena itu, karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding, ia meminta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada kaisar. Kata Agripa kepada Festus, aku ingin mendengar orang itu sendiri. Jawab Festus, besok engkau akan mendengar dia. Pada keesokan harinya datanglah Agripa dan Bernike dengan segala kebesaran, dan sesudah mereka masuk ke ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu. Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Festus berkata, "Ya Raja Agripa serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami, lihatlah orang ini yang dituduh oleh semua orang Yahudi, baik yang ada di Yerusalem maupun yang ada di sini. Mereka telah datang kepadaku dan sambil berteriak-teriak, mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Tapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati. Dan karena ia naik banding kepada kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap kaisar. Tapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada kaisar tentang dia. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama kepada Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan, aku dapat menuliskan sesuatu. Sebab pada hematku tidaklah wajar untuk mengirim seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan kembali percayakan kepada kami. Dan kami rindu hari ini kami terus berada dalam hadirat-Mu dan dalam perkenanan Tuhan. Dan buat kami senantiasa menjadi alat-alat yang luar biasa di tangan-Mu, dan kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Karena Engkau yang layak dipuji, Engkau besar, Engkau mulia, Engkau agung dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik saudara, kita naikkan pujian ini. Kemegahan Raja dalam kemuliaan. Kemegahan Raja
besar, Allahku selamanya besar dan ajaib, Tuhanku besar, Allahku besar, Allahku nyanyikan besar, Allahku selamanya besar dan ajaib, Tuhanku kemegahan Raja, kemegahan Raja dalam kemuliaan, dalam kemuliaan bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya besar, besar Allahku, amin, nyanyikan besar, Allahku selamanya besar dan ajaib, Tuhanku. Dan kami mau katakan besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar, Allahku selamanya besar dan ajaib, Tuhanku layak disembah, layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar, layak disembah, layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar, oh, besar Allahku, nyanyikan besar, Allahku selamanya besar dan ajaib, Tuhanku selamanya besar dan ajaib, Tuhanku selamanya besar dan ajaib, Tuhanku. Haleluya,
ajaib dan perkasa selamanya. Ku agungkan namamu, ku tinggikan Tuhan, layak dipuji disembah. Pujilah namamu selamanya dan selamanya. Yesus, Engkau permata hatiku, biarlah kami memuji menyembah-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap hati dan jiwa kami. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Sebagai doa dan kerinduan kita, dengan segenap hati dan jiwaku, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh, Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh, Yesus, Kaulah permata hatiku, ku datang menyembah-Mu, tiada yang seperti-Mu, tak ada yang menggantikan-Mu. Haleluya, dengan segenap hati dan jiwaku, ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan segenap hati dan jiwa kami datang ke hadirat-Mu untuk memuji menyembah-Mu. Karena kami
tahu di dunia ini kami berjuang, dan kami percaya bersama Engkau mendapatkan kemenangan, sehingga hidup kami semakin sempurna serupa dengan Engkau. Ku tak tahu sampai kapan, ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti, sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada. Bukan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Oh, tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti, sebelum hari akhir, sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada. Katakan bukan berjuang, bukan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Amin. Saya serahkan kepada hamba yang melayani berita Injil yang sejati. Selamat malam Bapak Ibu, apa suara saya terdengar? Jelas Pak, jelas. Baik. Ya, jelas. Baik Bapak Ibu, sekarang sudah pukul 4.57. Kita pakai waktu ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh berkumpul untuk bersekutu bersama saudara-saudara kami seiman di lain tempat untuk bersekutu dengan Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah Israel. Terpujilah Tuhan memberkati kami, berkati kebenaran firman ini supaya bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pagi ini tema renungan kita yang cukup
singkat ini saya berikan dengan judul New Normal. Dunia hari ini adalah dunia yang sangat jahat, yang memiliki pengaruh yang sangat kuat di dalam merusak kehidupan orang Kristen. Tidak heran Bapak Ibu kalau banyak orang Kristen itu kelihatannya memiliki kekristenan, tetapi sebenarnya tidak memiliki kehidupan normal sebagai anak-anak Allah. Mereka normal menurut dunia, tetapi menurut Allah itu belum normal. Ini berarti mereka hanya beragama Kristen, tapi tidak hidup di dalam kekristenan yang benar atau yang sejati. Hal ini terjadi Bapak Ibu banyak disebabkan oleh beberapa faktor atau pemahaman mereka yang salah mengenai kekristenan. Dalam hal ini banyak orang Kristen yang tidak tahu bahwa kekristenan yang mereka warisi itu adalah keberagamaan. Jadi agama Kristen itu mereka anggap itu adalah agama keberagamaan. Padahal kekristenan itu adalah jalan hidup, yaitu jalan hidupnya Tuhan Yesus. Mereka warisi kekristenan yang beragama, bukan kekristenan yang sejati. Itu yang menjadi penyebab persoalan, yaitu kekristenan yang sejati itu, yaitu jalan hidup Yesus yang harus kita kenakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan di pagi ini, sebelum dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, orang-orang Kristen hidup dengan cara anak-anak dunia dalam pengaruh kuasa gelap atau penguasa dunia ini. Yang mana penguasa dunia ini merupakan oknum yang sangat berperan dalam kejatuhan manusia ke dalam dosa dan kerusakan dunia ini. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ironis sekali, banyak orang Kristen yang tertawan, tetapi mereka tidak sadar dan menyadari keadaan. Musuh kita ini, penguasa dunia ini atau kuasa kegelapan ini adalah musuh yang tidak mungkin ramah terhadap orang percaya. Khususnya terhadap hamba-hamba Tuhan, khususnya terhadap personil-personil BBCO yang sungguh-sungguh mau mengabdikan dirinya untuk berubah, untuk melakukan kehendak Tuhan. Tentu kuasa kegelapan ini tidak mungkin ramah bagi kita. Dia akan berusaha membuat satu kelicikan supaya kita tertipu sebagai orang percaya. Sebagaimana ia melawan dan menyerang Tuhan Yesus, demikian juga kuasa ini juga melawan dan menyerang pengikut-pengikut Yesus yang setia. Tentu saja Bapak Ibu penyerangan kuasa ini sangat halus, bukan melalui tekanan lagi, bukan melalui uang lagi, bukan melalui seks lagi. Kalau itu sudah bisa kita lihat secara kasat mata. Karena cerdiknya penyerangan kuasa ini, kita dibuat tidak sadar, dan banyak orang Kristen dibuat tidak sadar secara individu maupun gereja secara komunitas, ya. Dia halus serangannya, yaitu orang-orangnya hidup dalam kewajaran dunia. Hidup di dalam normal seperti anak-anak dunia. Ini yang perlu kita waspadai. Saya menelitinya bukan itu lagi Bapak Ibu, bukan soal norma umum lagi, bukan kehidupan yang salah secara hukum, serangan kuasa si jahat itu. Tetapi bagaimana orang-orang Kristen ini hidup dalam wajar. Wajar dong punya rumah, wajar dong memiliki fasilitas, wajar seperti anak-anak dunia yang lain. Tapi perlu kita lihat, usaha kuasa kegelapan ini
Bertujuan supaya orang percaya menjalani hidup dalam kenormalan anak-anak dunia. Orang boleh berkata, bahkan orang Kristen boleh berkata, kan itu biasa Pak, kita kan masih dunia. Tapi sebagai orang yang pemburu-pemburu Tuhan di BBCO, seorang pemburu-pemburu yang ingin melakukan kehendak Tuhan, kita harus jeli melihat tipu muslihat si jahat ini, termasuk kepada diri kita sendiri, termasuk kepada cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita mengambil tindakan ataupun keputusan, cara kita memakai uang kita ataupun harta kita. Itu juga bisa dimasuki oleh kuasa-kuasa si jahat. Usaha kuasa kegelapan ini, sekali lagi saya mau katakan, bertujuan supaya orang percaya menjalani hidup normal anak-anak dunia. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga menjadi tidak normal di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penguasa dunia ini menyuntikkan berbagai hikmat dunia kepada pikiran kita dengan segala filosofinya. Supaya cara berpikir orang percaya menjadi rusak. Nah, itu targetnya. Jadi mereka merasa nyaman dengan beribadah atau beragama sebagai orang Kristen. Suasana dunia diciptakan dan dikondisikan sedemikian rupa oleh penguasa dunia ini agar dapat mempengaruhi orang percaya yang benar. Itu sasarannya. Agar mereka meninggalkan apa Bapak Ibu? Gaya hidup yang meneladani Yesus. Sebenarnya kekristenan itu harus seperti Yesus waktu dia masih hidup di dunia ini. Bagaimana gaya hidupnya? Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah itu juga yang harus menjadi tugas kita untuk meneladani Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam sepanjang sejarah kehidupan, penguasa dunia ini tidak pernah berhenti menyeret sebanyak mungkin orang Kristen agar memiliki gaya hidup yang bertentangan dengan gaya hidup anak-anak Allah. Bagaimana gaya hidup anak-anak Allah itu? Gaya hidupnya yang diperagakan oleh Yesus. Maka kita orang percaya harus terus berjaga-jaga dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya dapat bertahan melawan tipu muslihat ini. Kalau kita tidak mengenakan perlengkapan senjata Allah, kita nggak bertahan. Kita pasti dilindas. Satu hal yang harus kita ingat, Bapak Ibu, bahwa kecerdikan kuasa kegelapan jauh melampaui pikiran kita. Kita bisa di-endorse dengan pengetahuan teologi kita, dengan pengetahuan sekolah kita yang tinggi, itu supaya menentang kuasa Allah untuk seperti Tuhan Yesus. Karena pengetahuan teologi kita semakin banyak, ya. Tetapi kalau kita mau mengenakan senjata Allah, maka kita dapat bertahan. Itu masih bertahan. Setelah itu kita minta pimpinan Roh Kudus supaya kita tetap kuat dan mengerti tipu daya si jahat ini. Bapak Ibu, orang percaya harus memperhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mari kita baca di dalam 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 18. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 18. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis. Kalau kita
Kalau ayat ini kita tidak pahami dengan benar, seakan-akan mengesankan bahwa keselamatan dapat dicapai melalui atau dengan hidup kudus. Sebenarnya bukan begitu maksud ayat tersebut. Keselamatan terjadi dengan diawali oleh korban Tuhan Yesus di kayu salib. Orang yang mengakui dan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang memikul dosa manusia harus mengikuti jejaknya. Untuk itu kita harus meninggalkan cara hidup anak-anak dunia guna mengenakan cara hidup Yesus. Kalau tidak bersedia, berarti kita tidak percaya kepadanya. Jadi kalimat keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu merupakan panggilan untuk hidup secara istimewa, secara khusus. Ada normal yang baru, yang saya katakan new normal. Ada kehidupan yang baru, ada komunitas yang baru. Maka tidak salah Alkitab mengatakan pergaulan kita yang buruk, pergaulan kita yang sembrono, pergaulan kita yang normal, itu bisa merusak kebenaran firman yang selalu kita konsumsi setiap hari, tapi bercampur dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak menghormati Tuhan. Jadi kita dituntut untuk memiliki hidup normal yang baru sesuai dengan standar Tuhan. Kehidupan khusus yang tidak sama dengan gaya hidup sebelum seseorang dipanggil menjadi orang percaya. Bapak Ibu, dalam hal ini bangsa Israel itu dapat menjadi gambaran kehidupan kita ya, orang percaya. Mereka harus memiliki keadaan hidup yang berbeda untuk menjadi umat Allah. Bangsa Israel itu harus keluar dari Mesir, menerima Taurat, dan melakukan hukum-hukum Allah, hukum-hukum Elohim. Dan mereka harus memusnahkan semua orang Kanaan dari antara mereka. Agar cara hidup bangsa kafir tidak memenuhi kehidupan iman Israel. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Israel harus menjadi bangsa yang eksklusif bagi Elohim. Kehidupan bangsa Israel ini sejajar dengan kehidupan kita hari ini, Bapak Ibu. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 firman Tuhan mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat ini menunjukkan bahwa orang percaya harus benar-benar berkeadaan baru sebagai wujud dari langkah imannya. Berkeadaan baru. Iman itu adalah tindakan, Bapak Ibu. Dengan demikian orang yang benar-benar percaya kepada Yesus harus memiliki keadaan seperti 1 Petrus 2 ayat 9 ini. Menjadi keharusan bagi orang percaya untuk memiliki gaya hidup yang berbeda dengan dunia ini. Itu harus. Supaya apa? Guna menjadi umat pilihan yang benar-benar terpilih. Jadi untuk itu orang percaya harus bertindak tegas, memilih, mengikut, dan mengenakan gaya hidup Tuhan Yesus. Bapak Ibu, tindakan ini bukan bermaksud untuk memberikan jasa guna memperoleh keselamatan, bukan. Melainkan tindakan ini sebagai respon yang sama dengan tindakan iman untuk menyambut karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Di Filipi 2 ayat 12-13 itu. Jadi Allah memberikan energon, kita mengerjakan keselamatan kita. Jadi keselamatan yang Tuhan Yesus telah berikan melalui pengorbanan di kayu salib, dan Tuhan memberikan kita kekuatan untuk mengerjakan keselamatan itu. Bagi orang percaya yang dilayakkan menjadi anggota keluarga kerajaan surga, ia harus berani meninggalkan dunia dengan segala kenyamanannya. Dengan segala kenyamanannya. Selanjutnya ia harus memikul salib.
yaitu mengalami penderitaan untuk turut meneruskan karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus agar Injil sampai ke ujung dunia. Ini garis besarnya. Jadi orang percaya itu harus berani meninggalkan dunia dan fasilitas kenyamanannya, yaitu mengalami penderitaan, memikul salib, dan meneruskan karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus agar Injil sampai ke ujung dunia. Salah satu programnya BBCO. Di BBCO ini low profit, bahkan non profit. Malahan kita harus mendukung dengan seluruh kehidupan kita, baik dari doa, dana. Nah itu salah satu kita memikul salib. Kalau zaman sekarang ini, ya para hamba Tuhan itu mana mau low profit. Mereka karena pada umumnya banyak ya. Sekarang kan gereja kita itu, gereja-gereja kekristenan sekarang itu entertain, tawar-menawar. Tetapi BBCO ini, ya, ini salah satu program untuk meneruskan karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus agar Injil sampai ke ujung dunia. Kan ke ujung dunia tidak terbatas. Ada yang di Malaysia, ada yang di Amerika, ada yang di Australia, ada yang di Lombok, dan lain sebagainya. Orang percaya harus berani mengalami penderitaan ini sebagai pengikut Yesus. Sebab kalau seseorang tidak berani mengalami penderitaan sebagai pengikut, ia pasti akan menjadi pengkhianat Tuhan. Pilihannya hanyalah menjadi seperti Yesus atau tidak sama sekali. Inilah standar kehidupan normal orang percaya. Inilah standar normal yang baru, new normal orang percaya. Orang percaya itu harus nekat mengenakan gaya hidup anak-anak Allah. Menjadi orang percaya yang semakin dimurnikan dan dikuduskan. Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, Bapak Ibu, kita tidak dapat mengenali tipu muslihatnya. Maka jangan jama yang najis. Nah itu tadi ayat kita itu. Hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Roh Kudus datang kepada orang-orang yang mau mengkhususkan dirinya untuk mencari Tuhan. Hanya orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus yang dapat bertahan melawan kuasa kegelapan dan memenangkan peperangan rohani. Inilah perjuangan yang harus dijalani oleh setiap orang percaya. Dunia hari ini Bapak Ibu semakin sulit dijalani dengan standar normal anak-anak Allah. Sangat sulit. Karena kita mudah terpengaruh atau mungkin orang mempengaruhi kita. Tetapi tidak ada pilihan kita sebagai pengikut Kristus. Karena waktu kita hanya sementara saja di dunia ini. Kalau seseorang mau memperoleh mahkota abadi dan dimuliakan bersama dengan Yesus, ia harus tetap hidup dalam standar hidup sebagai bangsawan surga. Seperti yang telah diperagakan oleh Tuhan Yesus. Kita harus nekat mengenakan gaya hidup anak-anak Allah. Mengenakan gaya hidup anak-anak Allah. Dan akan menjadi orang yang percaya yang semakin dimurnikan dan dikuduskan. Justru kondisi dunia hari ini Bapak Ibu membuat kita mengalami pemurnian yang klimaks sampai ke puncak. Itulah sebabnya Yesus berkata Bapak Ibu, dan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Di Lukas 13 ayat 3. Dalam pergaulan sosial, kehidupan orang percaya yang normal, yaitu mengenakan kehidupan Yesus. Itulah normal. Kalau tidak mengenakan kehidupan Tuhan Yesus, itu tidak normal. Maka kita pagi ini mau mengenakan kehidupan Yesus. Itulah normal yang baru. Dan ini mengancam kehidupan anak-anak dunia yang memiliki kenormalannya sendiri. Kehidupan orang percaya yang normal tersebut
secara tidak langsung menghakimi kehidupan anak-anak dunia. Tidak heran kalau orang-orang Kristen yang normal dicap sebagai fanatik, radikal, ekstrim, sok suci, dan lain sebagainya. Orang Kristen yang benar bukan saja mendapat tekanan dari orang-orang luar gereja atau orang beragama lain, juga mendapat tekanan dari orang-orang Kristen duniawi yang mengenakan kenormalan hidup anak-anak dunia. Bapak Ibu, di pagi hari ini kita harus menemukan kembali pola kehidupan orang percaya yang benar. Untuk mengikut Yesus, murid-muridnya harus meninggalkan segala sesuatu. Meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga, lingkungan, pergaulan, dan kampung halaman mereka. Persis seperti yang dilakukan Abraham. Tapi sekarang, apa yang harus kita tinggalkan? Yaitu cara berpikir dunia ini. Sejak mereka mengikut Yesus, ya, murid-murid ini mengikut Yesus, peta hidup mereka berubah sama sekali. Dan tidak pernah menjadi sama lagi seperti sebelumnya. Sampai mereka mati. Bapak Ibu, di tengah-tengah dunia yang materialistik, dibutuhkan keberanian yang tinggi. Mewujudkan kehidupan yang normal sebagai orang percaya. Saya mengundang kita, Bapak Ibu, orang percaya, kita dapat mempertahankan kenormalan hidup benar di hadapan Allah. Banyak orang Kristen berpikir bahwa kekristenan zaman dulu, pada zaman murid-murid tidak dapat dikenakan hari ini. Oh, itu pandangan keliru. Kekristenan harus dipahami sebagai kebenaran yang dinamis dan fleksibel dan sempurna. Itu berarti dalam segala keadaan, tempat, dan sepanjang zaman kebenaran, kehidupan Tuhan Yesus harus dikenakan. Itu pasti bisa kita kenakan. Karena Allah tidak berubah. Injil tidak berubah. Pikul salib. Sekarang hari ini, pagi ini Bapak Ibu, kembali dipertanyakan kepada kita. Seberapa kita berani ikut Tuhan Yesus hari ini. Kiranya firman ini menolong kita. Memberkati kita untuk berani merubah hidup kita dengan normal yang baru. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menolong kami bisa normal di hadapan Tuhan. Normal yang baru, mengikuti jejak Kristus, mengikuti jejak Yesus sewaktu ada di dunia ini. Kiranya firman-Mu ini menolong kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Berkati seluruh para hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam BBCO ini. Terpujilah Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Rudi. Luar biasa firman Tuhan pagi ini. New normal. Tadinya saya pikir new normal tentang karena kita kemarin sudah terkena dampak COVID ya. Ternyata tidak begitu. Tapi new normal kita untuk kembali selalu mengedepankan firman Tuhan. Kita selalu setia kepada Tuhan. Apalagi kita di tempat yang luar biasa di BBCO ini, Tuhan tempatkan kita semua untuk kita belajar lebih dalam lagi firman Tuhan yang sejati. Sekali lagi terima kasih Pak Rudi. Doa kami Bapak terus diberkati Tuhan, dipakai Tuhan dengan pewahyuan yang luar biasa dan menjadi berkat dimanapun juga. Bapak Ibu sekalian, sobat-sobat BBCO yang luar biasa, baik ada yang di link Zoom maupun di YouTube. Puji Tuhan, kita semua setelah mendengar firman Tuhan yang luar biasa, pagi ini kita terus dibekali setiap hari, setiap Senin sampai Sabtu di Morning Blessing. Mari kita ajak saudara-saudara kita yang lain, teman-teman kita, sahabat kita, untuk bergabung dan sama-sama menikmati berkat Tuhan di pagi hari. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih buat semua yang tetap setia di Morning Blessing, juga buat yang baru kami menyapanya, selamat datang, selamat bergabung. Kita akan terus beribadah setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4.30 ya sampai jam 5:30. Kemudian ada beberapa hal yang saya sampaikan, yaitu perkuliahan semester genap tetap berlangsung
seperti biasa dari Senin sampai hari Kamis. Kemudian info yang lain adalah untuk wisuda angkatan kedua dilaksanakan di bulan November akhir ya. Bagi teman-teman yang akan ikut serta, silakan mendaftar di pengurus kelas. Kemudian kita juga tetap dukung dalam doa buat ketua kita yang sedang mengadakan mission ke Malaysia. Hari ini juga ada di sana, tetapi sinyalnya kurang bagus. Beliau tetap mengikuti kita semua di sini. Juga kita akan tetap dukung dalam dana buat operasional BBCO, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rudi, bahwa kita adalah yang tanpa profit ya, no profit. Jadi kita semua yang membiayai kegiatan BBCO ini. Kita juga terbeban, kita juga bersyukur diberikan proyek yang besar oleh Tuhan untuk pembangunan BBCO Center. Bagi teman-teman dan saudara sekalian yang ingin berpartisipasi, silahkan lihat di layar, sudah disebutkan di sana, ada berapa rekening dan personal yang akan membantu. Dan apabila butuh yang terkait proposal, boleh menghubungi kami dan para pengurus di sini. Demikian pengumuman tidak ada lagi. Pak Ketua juga masih di sana. Seperti yang tadi saya bilang, sinyal kurang bagus. Kita akan tutup langsung dengan satu pujian dari Pak Ketut Tirtayase. Terus kemudian doa penutup oleh Pak Aris Panutagao dan doa berkat kembali oleh Pak Rudi. Baiklah, morning blessing telah berakhir. Kita semua akan mulai hari. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian, saudara. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku. Akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang, bukan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Silakan yang bertugas. Bapa dalam surga, Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Biarlah pujian ini Bapa menjadi kerinduan kami semua yang hadir di dalam ibadah morning blessing pagi ini Bapa. Kami ingin serupa terus dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan membentuk semua karakter kami lewat firman yang tertabur pagi ini Bapa. Firman yang luar biasa Bapa. Biarlah ini Bapa, firman yang tertabur Bapa boleh mengerjakan semuanya untuk kehidupan kami semua. Terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Rudianto Sipahutar yang sudah menyampaikan kebenaran Injil sejati Tuhan. Tuhan urapi lebih lagi Tuhan. Tuhan memberkati pelayanannya, usaha, rumah tangganya Tuhan diberkati dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih buat semuanya Bapak. Biarlah kami terus Bapak menjadi anak-anak Tuhan yang terus dimuridkan Bapak. Kami ingin terus hati kami dibajak Bapak. Biarlah kami lentur berpikir Bapak. Biarlah semua yang kami boleh
dapat di morning blessing pagi ini Bapak, kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak buat semuanya. Pagi ini Bapak kami menyerahkan secara khusus Bapak buat setiap program-program BBCO yang sedang berlangsung, baik morning blessing yang diadakan dari hari Senin sampai Sabtu di jam 4.30 sampai jam 5.30. Tuhan memberkati program ini. Kami juga berdoa Bapak untuk setiap penerimaan mahasiswa baru angkatan ke-6 yang sudah dibuka. Tuhan memberkati semua orang-orang yang akan mendaftar. Tuhan, kami tahu Tuhan akan mengutusnya Bapak untuk mereka mengenal kebenaran Injil sejati seperti kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Bapak untuk setiap perkuliahan, setiap seminar awal dan akhir Bapak yang berlangsung di BBCO. Tuhan juga memberkati Bapak. Kami juga berdoa Bapak buat setiap ibadah wilayah yang ada di BBCO. Tuhan juga memberkati semua ibadah setiap perwilayah Tuhan. Biarlah ibadah-ibadah itu Bapak menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus buat ketua kami Bapak Pendeta Immanuel Darsana, Master Teologia, yang saat ini Bapak ada mission trip. Beliau ada di Kuala Lumpur. Tuhan memberkati mission trip Bapak Ketua Bapak. Biarlah semua yang dilakukan kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Kami berdoa Bapak buat setiap keluarga, Bapak Ketua, mulai dari istri, anak, mantu, cucu, semua Tuhan memberkatinya Bapak. Kami juga berdoa saat ini Bapak buat setiap pengurus yang ada di BBCO Bapak. Kami berdoa buat Ibu Yospina Nenggolan. Kami berdoa Bapak buat Ibu Magdalena. Kami berdoa buat Pak Kimto. Kami berdoa Bapak buat Pak Ferry Bapak. Kami berdoa buat Bu Rosdiani. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan pakai mereka Bapak. Tuhan memberikan kesatuan hati buat mereka, agar mereka terus berjalan bersama ketua BBCO, penuh dengan rasa tanggung jawab dan rasa syukur Tuhan. Kami berdoa saat ini juga buat setiap mahasiswa dari kelas elementary, deeper, intermediate, advance, bahkan alumni. Tuhan memberkati mereka semua dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan tutup bungkus mereka. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Tuhan memberikan kesembuhan Bapak buat mereka. Kalau mereka dalam keadaan terikat, Tuhan lepaskan sebebas-bebasnya, karena ada Roh Kudus yang membebaskan mereka Bapak. Kami berdoa buat setiap dosen Bapak yang ada di BBCO. Tuhan memberkati semua dosen Bapak. Tuhan memberikan hikmat buat mereka, agar mereka boleh mengajar di BBCO penuh dengan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak buat semua. Pada akhirnya Bapak, kami menyerahkan Bapak kota dan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpin kami, Bapak Jokowi dan Ma'ruf, amin. Tuhan memberkati sampai tahun depan. Tuhan memberikan rasa takut akan Tuhan untuk mereka boleh memimpin bangsa ini Bapak. Begitu juga kami akan masuk tahun politik. Tuhan memberkati Bapak segala kekacauan yang akan dirancang oleh si jahat. Apapun itu kami tolak semua itu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami mengawali aktivitas kami Bapak, biarlah kami berserah kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan pakai kami untuk kami bisa mewarnai dunia dengan kebenaran. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita live dari Zoom meeting ini, mari arahkan kedua tanganmu kepada Bapa, arahkan hatimu kepada surga sekarang. Terimalah berkat, anugerah damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Terima kasih Pak Ketua. Pak Rudi, makasih Pak Kinto, Pak Arifin, Ibu Ria.